Selamat datang di presentasi kita hari ini yang akan mengupas tentang mengenai capaian pembelajaran. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep capaian pembelajaran, mulai dari komponen yang membentuknya hingga cara menyusun tujuan pembelajaran yang efektif. Kita juga akan menjelajah bagaimana materi pelajaran mempengaruhi capaian pembelajaran dan bagaimana merumuskan tujuan yang SMART, yakni tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana teori capaian pembelajaran diterapkan dalam situasi nyata. Sebelum kita memulai, kita harus mengetahui petunjuk penggunaan, dan di mana ada home, back, dan next. Selanjutnya ada profil pengembang. Atas nama Indah Dwi Febiana, kelas D1 PGMI, NIM 2310101400118. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama ada untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang konsep capaian pembelajaran. Yang kedua, memahami komponen yang terlibat dalam capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran yang terarah dan terukur. Selanjutnya kita akan memasuki ke materi, dan materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian dari capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah hasil akhir yang diharapkan dari suatu program pembelajaran, yaitu apa yang dipelajari dan dicapai oleh peserta didik. Ini mencakup 3 komponen utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan mengacu pada apa yang peserta didik ketahui, baik itu informasi, fakta, atau teori. Contohnya dalam bidang sains, pengetahuan bisa meliputi pemahaman tentang konsep energi atau hukum-hukum fisika. Yang kedua ada keterampilan, mengacu pada kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut, seperti kemampuan untuk memecahkan masalah atau berkomunikasi secara efektif. Misalnya, seorang siswa sains harus mampu melakukan eksperimen dan menganalisis data. Yang terakhir ada sikap. Sikap mencerminkan nilai dan perilaku yang dikembangkan seperti etika, kerja tim, atau rasa tanggung jawab sosial. Ketiga komponen ini saling terkait untuk membentuk capaian pembelajaran yang seimbang. Bayangkan diagram Venn, di mana ketiga elemen ini bertemu dan menciptakan hasil pembelajaran yang ideal. Selanjutnya ada komponen capaian pembelajaran. Untuk memahami lebih dalam mengenai komponen-komponen capaian pembelajaran, mari kita lihat contoh konkret dari berbagai bidang. Yang pertama ada pengetahuan. Dalam matematika, pengetahuan bisa berarti pemahaman tentang rumus-rumus dasar seperti aljabar atau geometri. Di sini siswa diharapkan bisa mengingat dan menerapkan konsep-konsep tersebut. Kedua ada keterampilan. Sebagai contoh dalam fisika, keterampilan mungkin mencakup kemampuan untuk melakukan eksperimen dan kemudian menganalisis hasilnya. Ini lebih dari sekadar pengetahuan teoritis. Siswa harus mampu menerapkan pengetahuan tersebut secara praktis. Yang ketiga ada sikap. Dalam pembelajaran bahasa, misalnya, sikap yang perlu dikembangkan bisa berupa keterbukaan terhadap budaya lain atau keinginan untuk terus memperbaiki kemampuan berbahasa. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya terfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pada pengembangan kepribadian dan etika. Selanjutnya, capaian pembelajaran berdasarkan lingkup materi. Lingkup materi adalah jangkauan atau kedalaman topik yang diajarkan, dan hal ini akan sangat memengaruhi capaian pembelajaran. Sebagai contoh, dalam matematika dasar, siswa mungkin hanya dituntut untuk menguasai operasi sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan. Namun, dalam matematika tingkat lanjut, siswa harus mampu memecahkan masalah yang lebih kompleks seperti menggunakan kalkulus. Sedangkan dalam sains dasar, siswa mungkin hanya diminta mengenali elemen-elemen pada tabel periodik. Sementara di level lanjutan, mereka harus mampu menganalisis reaksi kimia antar elemen. Lingkup materi ini sangat menentukan seberapa dalam siswa perlu mempelajari topik dan seberapa kompleks capaian pembelajaran. Selanjutnya ada analisis tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan spesifik tentang apa yang diharapkan siswa dapat dilakukan setelah pembelajaran selesai. Untuk menyusun tujuan yang efektif, kita harus menggunakan pendekatan SMART atau SMART, yakni yang pertama ada spesifik. Tujuan harus jelas dan terfokus. Misalnya, siswa mampu menghitung persentase diskon dalam transaksi keuangan adalah contoh tujuan yang spesifik. Yang kedua ada terukur. Keberhasilan capaian tujuan
tujuan ini harus dapat diukur seperti melalui tes atau tugas. Yang ketiga, dapat dicapai. Tujuan harus realistis, sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keempat, ada relevan. Tujuan harus sesuai dengan materi dan konteks pembelajaran. Dan yang terakhir, ada berbatas waktu. Harus ada batas waktu yang jelas kapan tujuan tersebut harus tercapai. Dengan menggunakan prinsip SMART, kita bisa memastikan bahwa tujuan yang kita tetapkan relevan dan realistis, serta menunggu capaian pembelajaran yang terarah. Selanjutnya ada studi kasus dan aplikasi. Untuk menerapkan teori ke dalam praktik, mari kita lihat sebuah studi kasus. Bayangkan sebuah program pelatihan untuk tenaga kesehatan. Capaian pembelajaran yang diharapkan mungkin mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan pasien secara efektif atau mengidentifikasi gejala-gejala penyakit. Peserta pelatihan harus mampu mempraktikkan keterampilan ini dalam simulasi situasi nyata, seperti sesi latihan berbicara dengan pasien yang mengeluhkan rasa sakit. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa capaian pembelajaran merupakan elemen kunci dalam pendidikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran. Melalui pemahaman tentang komponen-komponen tersebut, pendidik dapat menyusun materi dan tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. Dengan menggunakan prinsip SMART dalam merumuskan tujuan, pencapaian pembelajaran dapat diukur dengan jelas dan diarahkan untuk memberikan hasil yang signifikan. Pada akhirnya, dengan menerapkan capaian pembelajaran di dunia nyata, kita bisa memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di dunia profesional maupun pribadi. Selanjutnya ada kuis nih teman-teman. Jika teman-teman ingin mencobanya, kalian bisa mencet link yang ada di deskripsi ya.